Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. 7 tanda ajal dekat yang sering kita abaikan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang pasti. Ia adalah pintu gerbang menuju kehidupan abadi. Namun, seringkali kita lalai dan terlena dengan kehidupan dunia. Kita menganggap kematian masih jauh, padahal tanda-tandanya bisa jadi sudah hadir di sekitar kita, bahkan mungkin pada diri kita sendiri. Hari ini, kita akan membahas 7 tanda ajal dekat yang sering diabaikan. Tanda-tanda ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita lebih mempersiapkan diri. 1. Pucatnya wajah dan kuku. Pucatnya wajah dan kuku adalah salah satu tanda fisik yang seringkali terlihat ketika seseorang mendekati akhir hayatnya. Tanda ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dalam semalam, melainkan sebuah proses bertahap yang mencerminkan perubahan fisiologis mendasar dalam tubuh. Untuk memahaminya lebih dalam, kita perlu melihat bagaimana tubuh manusia bekerja dan apa yang terjadi ketika sistem-sistem vitalnya mulai melambat. Secara umum, warna kulit kita, termasuk wajah dan kuku, sangat bergantung pada suplai darah yang mengalirinya. Darah, yang kaya akan oksigen dan nutrisi, memberikan rona merah muda yang sehat pada kulit. Ketika darah mengalir lancar dan oksigenasi optimal, kulit akan tampak segar dan bercahaya. Namun, ketika tubuh mulai memasuki fase akhir kehidupannya, terjadi perubahan signifikan dalam sirkulasi darah. Salah satu perubahan utama adalah perlambatan aliran darah ke organ-organ perifer. Organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak akan menjadi prioritas utama tubuh dalam mendistribusikan oksigen dan nutrisi yang tersisa. Akibatnya, aliran darah ke bagian tubuh yang lebih jauh dari pusat, seperti tangan, kaki, wajah, dan bahkan kuku, akan berkurang secara drastis. Ketika suplai darah ke area-area ini menurun, kulit akan kehilangan warna merah mudanya dan mulai tampak lebih pucat, bahkan cenderung keabu-abuan atau kebiruan. Fenomena ini sangat jelas terlihat pada kuku. Kuku yang sehat biasanya memiliki dasar berwarna merah muda, karena aliran darah yang baik di bawahnya. Namun, pada seseorang yang mendekati ajal, dasar kuku bisa menjadi sangat pucat, hampir putih, atau bahkan memiliki semburat kebiruan. Kebiruan ini, yang dikenal sebagai sianosis, terjadi ketika darah yang mengalir di pembuluh darah tidak lagi membawa cukup oksigen. Oksigen yang rendah dalam darah inilah yang memberikan warna kebiruan pada jaringan yang pucat. Perubahan warna ini tidak hanya terbatas pada kuku. Wajah juga akan menunjukkan tanda-tanda serupa. Pipinya mungkin kehilangan rona merahnya, dahinya bisa tampak lebih pucat, dan area di sekitar bibir pun bisa mulai berubah warna. Ini karena wajah, meskipun dekat dengan pusat tubuh, tetap merupakan area yang bergantung pada suplai darah yang halus dan berkelanjutan. Ketika sistem sirkulasi mulai tidak stabil, wajah akan menjadi salah satu indikator pertama yang menunjukkan perubahan tersebut. Selain perubahan warna, terkadang ada juga perubahan tekstur pada kulit. Kulit bisa terasa lebih dingin saat disentuh, terutama di bagian ekstremitas. Ini adalah konsekuensi langsung dari penurunan sirkulasi darah. Tubuh berusaha mempertahankan suhu inti agar organ-organ vital tetap berfungsi, sehingga panas tubuh dialihkan dari bagian perifer. Penting untuk dicatat bahwa pucatnya wajah dan kuku ini adalah tanda alami dari proses kematian. Ini bukan tanda penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat atau perawatan medis biasa. Ini adalah bagian dari bagaimana tubuh bersiap untuk berhenti berfungsi. Ketika fungsi jantung melemah, tekanan darah menurun, dan pembuluh darah menyempit di area perifer, tanda-tanda ini akan semakin terlihat jelas. Dalam konteks spiritual, tanda ini bisa menjadi pengingat bagi orang-orang terdekat bahwa proses alamiah menuju akhir kehidupan sedang berlangsung. Meskipun menyedihkan, melihat tanda-tanda ini dapat membantu keluarga dan teman untuk lebih siap secara emosional, memberikan kenyamanan, dan memastikan bahwa orang yang mereka cintai mendapatkan perawatan dan perhatian yang dibutuhkan di saat-saat terakhirnya. Ini adalah momen untuk refleksi, doa, dan mengenang kehidupan yang telah dijalani. Memahami tanda ini bukan untuk menakut-nakuti,
melainkan untuk membuka hati dan pikiran kita terhadap realitas kehidupan dan kematian, serta mendorong kita untuk menghargai setiap detik yang diberikan. 2. Kehilangan nafsu makan dan minum. Tanda kedua yang seringkali muncul ketika seseorang mendekati akhir hayatnya adalah kehilangan nafsu makan dan minum. Seperti pucatnya wajah dan kuku, fenomena ini juga merupakan respons alami tubuh terhadap perubahan fungsi organ dan kebutuhan energi yang menurun drastis. Memahami alasan di balik kehilangan selera makan dan minum ini dapat membantu kita memberikan perawatan yang lebih baik dan lebih penuh empati kepada mereka yang sedang menghadapi proses menjelang ajal. Inti dari perubahan ini terletak pada penurunan metabolisme tubuh. Seiring dengan melambatnya fungsi organ-organ vital, tubuh tidak lagi membutuhkan energi sebanyak sebelumnya. Kebutuhan akan kalori dan cairan yang tinggi, yang biasanya diperlukan untuk aktivitas sehari-hari, kini berkurang secara signifikan. Tubuh tidak lagi memproses makanan dan minuman seefisien saat sehat, dan bahkan mencerna makanan padat bisa menjadi beban yang tidak perlu. Ketika seseorang semakin lemah, fungsi pencernaan pun ikut melambat. Lambung dan usus bekerja lebih lambat, sehingga makanan yang masuk bisa tertahan lebih lama, menyebabkan rasa tidak nyaman, kembung, atau bahkan mual. Dalam kondisi seperti ini, dorongan untuk makan menjadi hilang sama sekali karena tubuh secara naluriah menolak apa yang bisa memberatkannya. Perasaan kenyang bisa muncul hanya dengan sedikit makanan, atau bahkan tanpa makan sama sekali. Selain itu, perubahan pada indera penciuman dan perasa juga berperan. Banyak orang yang mendekati ajal melaporkan bahwa makanan kehilangan rasanya, atau rasanya menjadi tidak enak. Bau makanan yang biasanya menggugah selera, kini bisa terasa mengganggu atau bahkan membuat mual. Kombinasi dari penurunan metabolisme, perlambatan pencernaan, dan perubahan indera perasa ini secara kolektif menghilangkan keinginan untuk makan. Mengenai minum, tubuh yang lemah juga tidak lagi mampu memproses cairan dalam jumlah besar secara efisien. Ginjal mungkin tidak bekerja sebaik dulu, dan risiko penumpukan cairan di paru-paru atau bagian tubuh lainnya bisa meningkat jika terlalu banyak cairan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, tubuh akan secara alami mengurangi keinginan untuk minum. Hal ini bukan berarti orang tersebut tidak membutuhkan cairan sama sekali. Namun, kebutuhan tersebut menjadi sangat minimal, dan fokusnya lebih pada kenyamanan daripada hidrasi dalam jumlah besar. Seringkali, keinginan untuk minum hanya sebatas membasahi tenggorokan yang kering. Dalam konteks perawatan, memahami tanda ini sangat krusial. Memaksa seseorang yang mendekati ajal untuk makan atau minum dalam jumlah besar justru bisa menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit, atau bahkan komplikasi medis. Alih-alih mencoba memberikan porsi makan besar, fokuslah pada memberikan sedikit cairan atau makanan yang mudah dicerna jika ada keinginan. Yang terpenting adalah menjaga agar bibir dan mulut tetap lembab, mungkin dengan menggunakan kapas basah atau semprotan air. Perlu juga dipahami bahwa kehilangan nafsu makan dan minum ini bukanlah tanda bahwa orang tersebut menyerah atau kehilangan semangat hidup. Sebaliknya, ini adalah bagian dari proses alami tubuh yang sedang bertransisi. Memberikan makanan dan minuman yang dipaksakan bisa jadi bertentangan dengan apa yang sedang terjadi di dalam tubuh orang tersebut. Dari perspektif spiritual, tanda ini bisa menjadi pengingat bahwa kebutuhan fisik kita di dunia ini akan segera berakhir. Saat kita melepaskan ketergantungan pada kebutuhan jasmani seperti makanan dan minuman, kita mungkin menjadi lebih terbuka untuk fokus pada aspek spiritual. Ini bisa menjadi waktu untuk introspeksi, zikir, atau doa, serta untuk menerima takdir dengan lapang dada. Kehilangan nafsu makan dan minum, meskipun mungkin terlihat menyedihkan bagi orang yang mengamati, sebenarnya bisa menjadi bagian dari proses pelepasan diri dari ikatan duniawi, sebagai persiapan untuk perjalanan berikutnya. Memberikan kenyamanan, doa, dan kehadiran di sisi mereka jauh lebih berharga daripada memaksa mereka untuk makan. 3. Perubahan pola tidur. Perubahan pola tidur yang signifikan adalah salah satu tanda yang seringkali menjadi indikasi bahwa seseorang sedang berada di ambang akhir kehidupannya. Pola tidur yang biasanya teratur dapat berubah menjadi sangat panjang atau, sebaliknya, sangat singkat dan gelisah. Fenomena ini seringkali disebabkan oleh pergeseran dalam metabolisme tubuh, kelelahan fisik yang ekstrim, serta dampak dari berbagai kondisi medis yang menyertai proses sakaratul maut. Seseorang yang mendekati ajalnya mungkin akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur,
memasuki kondisi yang semi-sadar atau sulit untuk dibangunkan. Tidur panjang ini adalah cara tubuh menghemat energi dan meminimalisir rasa sakit serta ketidaknyamanan. Pada sisi lain, sebagian orang mungkin justru mengalami kesulitan tidur yang parah, yang dikenal sebagai insomnia terminal. Mereka mungkin merasa gelisah, sering terbangun, atau mengalami mimpi buruk yang menyebabkan mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Hal ini dapat diperburuk oleh ketidaknyamanan fisik, rasa cemas, atau halusinasi yang mungkin terjadi pada tahap akhir kehidupan. Perubahan pola tidur ini bukan hanya sekadar gejala fisik, tetapi juga bisa menjadi cerminan dari gejolak emosional dan spiritual yang dialami oleh seseorang saat mereka berhadapan dengan kenyataan kematian. Dalam perspektif spiritual Islam, perubahan pola tidur ini dapat diinterpretasikan sebagai pertanda bahwa ruh sedang mempersiapkan diri untuk perjalanan yang sangat panjang. Kondisi tidur yang sangat dalam dapat dianggap sebagai tidur duniawi yang mengisyaratkan kesadaran terhadap kehidupan akhirat. Di sisi lain, kegelisahan dan kesulitan tidur dapat diartikan sebagai tahajud terakhir, sebuah perjuangan spiritual yang dialami oleh ruh untuk tetap terjaga dan berinteraksi dengan Tuhannya sebelum ia meninggalkan jasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa agar diberikan husnul khotimah, dan tanda-tanda seperti ini adalah pengingat bagi kita untuk memastikan bahwa setiap detik kehidupan, bahkan saat-saat terakhir, dihabiskan dalam keadaan yang diridhai Allah. Keluarga yang mendampingi pada saat ini sebaiknya tidak hanya memberikan kenyamanan fisik, tetapi juga spiritual, dengan membacakan doa-doa, sholawat, dan kalimat syahadat, sehingga tidur atau terjaga mereka diisi dengan ketenangan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Perubahan pada pernapasan. Perubahan pada pola pernapasan adalah salah satu tanda yang paling mencolok dan seringkali paling mengkhawatirkan bagi keluarga yang mendampingi seseorang yang mendekati ajalnya. Pernapasan yang biasanya teratur dan stabil akan berubah menjadi tidak beraturan dan sulit diprediksi. Fenomena ini disebabkan oleh melemahnya otot-otot pernapasan dan penurunan fungsi otak yang mengatur pernapasan. Salah satu pola pernapasan yang paling umum adalah pernapasan cenestokes, di mana terjadi periode pernapasan yang cepat dan dangkal, yang kemudian diikuti oleh periode pernapasan yang lambat, dalam, dan akhirnya berhenti sejenak, apnea, selama beberapa detik. Pola ini bisa berulang secara terus-menerus. Selain itu, pernapasan juga dapat disertai dengan suara yang tidak biasa, seperti mendengkur, mengi, atau suara seperti berkumur. Suara ini, yang dikenal sebagai death rattle dalam istilah medis, terjadi karena penumpukan lendir atau cairan di tenggorokan atau saluran udara bagian atas, yang tidak lagi dapat ditelan atau dibatukan oleh individu tersebut. Meskipun suara ini mungkin terdengar tidak nyaman, bagi individu itu sendiri, biasanya mereka tidak merasakan sakit atau sesak napas. Suara ini lebih merupakan refleksi dari proses alami tubuh yang melambat. Secara spiritual, terutama dalam ajaran Islam, perubahan pernapasan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Setiap hembusan napas adalah anugerah dari Allah, dan ketika pernapasan mulai tidak beraturan, itu adalah isyarat bahwa napas kehidupan di dunia akan segera berakhir. Kondisi ini mengingatkan kita akan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa ruh akan dicabut dari ujung kaki hingga ke tenggorokan. Perjuangan pernapasan yang terlihat seolah-olah adalah perjuangan ruh untuk keluar dari jasad. Ini adalah momen yang sangat sakral dan krusial. Dalam Islam, sangat dianjurkan bagi keluarga dan kerabat untuk menuntun orang yang sedang sekarat untuk mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, agar akhir hidupnya diakhiri dengan kalimat yang paling mulia. Dengan demikian, pernapasan yang tidak beraturan ini bukanlah sekadar tanda fisiologis, melainkan sebuah pengingat spiritual yang kuat tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuasaan Allah dan pentingnya mempersiapkan diri untuk momen sakaratul maut. 5. Sering terjadi tapi diabaikan. Merasa hati lebih gelisah dan resah. Dari 7 tanda yang kita bahas, poin kelima ini adalah yang paling sering terjadi dan kerap kali diabaikan karena sifatnya yang tidak terlihat secara fisik. Merasa hati lebih gelisah dan resah adalah kondisi batin yang mendalam, sebuah isyarat dari dalam diri yang mungkin tidak disadari oleh orang lain. Kegelisahan ini bukanlah kegelisahan biasa karena masalah duniawi seperti pekerjaan atau keuangan. Sebaliknya, ini adalah sebuah keresahan yang datang tanpa alasan yang jelas, sebuah perasaan hampa, atau bahkan rasa sedih yang mendalam yang sulit dijelaskan. Hati terasa tidak tenang, pikiran sering melayang,
dan ada dorongan kuat untuk merenung atau menyendiri. Secara psikologis, kondisi ini bisa dikaitkan dengan berbagai faktor. Pada tahap akhir kehidupan, banyak orang mengalami apa yang disebut existential crisis atau krisis eksistensial. Mereka mulai merefleksikan kembali seluruh perjalanan hidupnya, pencapaian, penyesalan, dan makna dari keberadaan mereka. Proses introspeksi ini bisa sangat berat dan memicu kegelisahan. Selain itu, tubuh yang melemah dan perubahan hormon juga dapat mempengaruhi kondisi mental dan emosional, menyebabkan fluktuasi suasana hati dan kecemasan. Ketidakmampuan untuk mengendalikan tubuh atau merespons lingkungan seperti dulu juga dapat menimbulkan perasaan tidak berdaya dan frustrasi yang memicu kegelisahan. Dalam perspektif spiritual Islam, kegelisahan batin ini adalah tanda yang sangat penting. Para ulama dan ahli hikmah sering menganggapnya sebagai isyarat ilahi, sebuah panggilan dari Allah agar hambanya segera mempersiapkan diri. Keresahan ini dapat diartikan sebagai alarm yang membangunkan jiwa dari kelalaian dunia. Hati yang gelisah seolah-olah merasakan kehadiran Sang Pencipta dan menyadari bahwa ia akan segera kembali kepadanya. Pada momen seperti ini, hati menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Inilah mengapa seseorang mungkin tiba-tiba merasakan dorongan kuat untuk sholat, beristighfar, membaca Al-Quran, atau meminta maaf kepada orang lain. Mereka mungkin tidak tahu mengapa mereka merasakannya, tetapi jiwa mereka sedang dibimbing untuk kembali ke jalan yang benar. Kegelisahan ini bukanlah hukuman, melainkan rahmat yang mengingatkan kita untuk bertaubat, membenahi diri, dan memperbanyak amal soleh sebelum tirai kehidupan ditutup. Jika kita bisa mengenali dan merespons tanda ini dengan baik, maka kegelisahan itu akan berubah menjadi ketenangan saat kita mengingat Allah. 6. Kurangnya minat pada aktivitas sosial. Tanda selanjutnya yang sering menjadi indikasi akhir hayat adalah kurangnya minat pada aktivitas sosial. Seseorang yang sebelumnya aktif, senang bersosialisasi, dan berinteraksi dengan orang lain, mungkin secara bertahap atau tiba-tiba menjadi lebih pendiam dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Mereka mungkin menolak kunjungan, tidak tertarik untuk berbincang, atau memilih untuk menghabiskan waktu dalam kesendirian. Ini adalah perubahan perilaku yang bisa sangat menyakitkan bagi keluarga dan teman-teman, namun perlu dipahami sebagai bagian dari proses alami yang sedang terjadi. Secara fisik dan psikologis, fenomena ini dapat dijelaskan dengan beberapa alasan. Pertama, tubuh yang melemah tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk melakukan percakapan yang panjang atau terlibat dalam aktivitas yang ramai. Setiap interaksi sosial memerlukan energi, baik fisik maupun mental, dan ketika energi itu berkurang, tubuh secara alami akan menghematnya untuk fungsi-fungsi vital yang lebih penting. Kedua, ada faktor psikologis yang berperan. Seseorang mungkin merasa terlalu lemah atau sakit untuk menjaga penampilan atau berinteraksi secara normal, yang bisa menimbulkan rasa malu atau frustrasi. Ada juga perasaan bahwa mereka tidak lagi memiliki banyak hal untuk dikatakan tentang kehidupan duniawi, karena fokus mereka telah bergeser ke alam lain. Mereka mungkin merasa bahwa percakapan duniawi terasa hampa dan tidak lagi relevan. Dari sudut pandang spiritual, penarikan diri dari aktivitas sosial ini dapat diartikan sebagai persiapan jiwa untuk melepaskan keterikatan duniawi. Kehidupan dunia, dengan segala kesibukan, keramaian, dan interaksi sosialnya, adalah sebuah jaring yang menahan jiwa. Ketika ajal mendekat, ruh secara perlahan mulai melepaskan diri dari jaring-jaring tersebut. Kesendirian yang mereka cari bukanlah kesepian yang menyedihkan, melainkan sebuah ruang untuk melakukan muhasabah, introspeksi, dan fokus pada hubungan yang paling penting, hubungan dengan Sang Pencipta. Mereka tidak lagi membutuhkan validasi dari manusia, melainkan ketenangan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, peran keluarga dan kerabat sangat penting untuk memahami dan menghormati kebutuhan mereka untuk menyendiri. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, dunia adalah tempat persinggahan, bukan tempat tinggal. Kondisi ini seolah menjadi praktik nyata dari ajaran tersebut. Keengganan untuk bersosialisasi ini adalah bagian dari perjalanan pulang menuju keabadian. 7. Merasa dingin di bagian tubuh tertentu. Tanda terakhir dari proses mendekati ajal yang seringkali dialami adalah sensasi dingin yang menjalar pada bagian-bagian tubuh tertentu. Fenomena ini biasanya dimulai dari ujung-ujung ekstremitas, seperti kaki dan jari-jari, kemudian secara bertahap naik ke tangan dan lengan, lalu ke bagian tubuh lainnya.
Kulit pada area-area ini akan terasa dingin saat disentuh, terkadang juga terlihat pucat atau kebiruan. Proses ini dikenal sebagai perubahan suhu perifer dan merupakan salah satu tanda fisik yang paling jelas dari kegagalan sistem sirkulasi tubuh. Secara medis, sensasi dingin ini terjadi karena tubuh tidak lagi mampu mempertahankan suhu intinya. Jantung, yang semakin melemah, tidak memiliki kekuatan untuk memompa darah secara efisien hingga ke ujung-ujung anggota badan. Sebagai respons alami, tubuh mengalihkan aliran darah yang tersisa ke organ-organ vital, seperti jantung, paru-paru, dan otak, untuk mempertahankan fungsinya selama mungkin. Akibatnya, area perifer atau bagian tubuh yang lebih jauh dari pusat, seperti kaki dan tangan, akan kekurangan aliran darah. Kurangnya sirkulasi ini tidak hanya menyebabkan rasa dingin, tetapi juga dapat menimbulkan sensasi kesemutan atau bahkan mati rasa. Pada tahap ini, upaya untuk menghangatkan tubuh dengan selimut atau pakaian tebal mungkin tidak lagi efektif, karena masalahnya bukan pada suhu lingkungan, melainkan pada ketidakmampuan tubuh untuk menghasilkan dan menyalurkan panasnya sendiri. Dalam perspektif spiritual Islam, sensasi dingin yang menjalar ini dapat dipahami sebagai isyarat tentang perpisahan ruh dengan jasad. Ruh yang merupakan sumber kehidupan dan panas tubuh secara bertahap mulai melepaskan diri dari ikatan fisik. Dinginnya bagian tubuh yang paling jauh dari pusat seolah-olah menjadi pertanda bahwa cahaya kehidupan mulai meredup dari ujung-ujung jasad, mengisyaratkan ruh sedang ditarik kembali ke sumbernya. Ini adalah momen yang sangat sakral, yang mengingatkan kita pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan proses pencabutan ruh dimulai dari ujung kaki dan berangsur-angsur naik. Oleh karena itu, bagi keluarga yang mendampingi, melihat tanda ini bukanlah alasan untuk panik, melainkan untuk meningkatkan doa, zikir, dan tawakal kepada Allah. Momen ini menjadi kesempatan terakhir untuk menuntun mereka agar mengingat Allah, mengucap kalimat syahadat, dan meminta ampunan, karena pada saat inilah perpisahan fisik dan spiritual akan terjadi secara total. Secara keseluruhan, ketujuh tanda ini, mulai dari perubahan fisik seperti pucat, berkurangnya nafsu makan, dan dinginnya tubuh, hingga perubahan psikologis dan spiritual seperti kegelisahan dan penarikan diri sosial, adalah bagian dari proses alami yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami tanda-tanda ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan kesiapan dan ketenangan dalam menghadapi takdir yang pasti. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih menghargai setiap detik kehidupan, beribadah dengan lebih khusyuk, dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk pertemuan kita dengan Sang Pencipta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita husnul khotimah. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, tanda-tanda ini bukan untuk membuat kita takut, melainkan untuk mengingatkan kita tentang pentingnya persiapan. Jangan sampai kita terlena, dan tiba-tiba saja waktu itu datang. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk beribadah, bertaubat, dan berbuat kebaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.